Hai Archie Gang, selamat datang di episode kedua dari AWOK, Arsitektur Walk and Talk. Di episode kali ini kita akan mengupas keindahan lokal dan konsep keberlanjutan dalam sebuah proyek unik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk lokasi rincinya teman-teman bisa cek di bawah ini. Saya Muta Deta, mahasiswi Departemen Arsitektur Angkatan 23 yang akan menemani kalian mengeksplorasi Tauban, sebuah coffee shop yang memadukan konsep keberlanjutan dan nilai lokalitas. Yuk kita mulai. Sekarang kita sudah berada di area depan Tauban bersama Kak Wisnu Wardana, arsitek di balik desain bangunan ini. Oke, Kak Wisnu, pertama aku mau nanya, apa alasan utama kakak kenapa memilih elevasi bangunan ini lebih tinggi dari jalan utama? Pada awalnya memang elevasi di depan ini memang sudah lebih tinggi. Pada awalnya memang sudah lebih tinggi dari jalan utama, memang sudah tinggi. Justru bagian dalam yang kita cut. Jadi di cut and fill, di bagian dalam itu di cut, kemudian ditumpuk 60 cm di area depan. Sehingga memang elevasi di bagian depan terlihat lebih tinggi. Salah satu tujuannya adalah agar bangunan terlihat lebih rendah, terlihat lebih humble. Sehingga memang yang tadinya ini rumah panggung tidak langsung terlihat panggung, hanya terlihat setengah dulu. Oh, betul sih. Seperti itu sih. Oh, ternyata dengan tambahan dari kata yang Kak Wisnu lakukan buat menambah, jadi otomatis kelihatan gitu bangunan dari depan. Sehingga kalau untuk merasakan rumah panggungnya kita harus turun dulu ke bawah. Iya, Jadi tidak melihat dari depan langsung. Oh, Jadi hanya terlihat setengah gitu. menarik sih Kak. Terus yang buat aku perhatiin banget waktu awal datang itu adalah vegetasi yang masih disimpan gitu, yang masih ada di bagian area mau masuk di entrance gitu Kak. Kenapa salah satu alasan Kakak untuk masih menyimpan vegetasi gitu Kak? Tidak dihilangkan itu kenapa Kak? Iya, tentu kan salah satu tugas kami sebagai arsitek bagaimana tetap bisa menjaga lingkungan yang ada. Jadi memang upayanya adalah seluruh tanaman atau pohon yang existing yang ada di existing site itu semua dipertahankan. Bahkan kalau dilihat ada banyak tanaman di belakang itu adalah tanaman liar yang tumbuh di area tengah site. Kemudian dicoba diselamatkan, lalu dipindahkan ke area belakang. Jadi seperti yang ada di depan semua dipertahankan karena memang masih rimbun, masih bagus untuk teduh. Jadi semua tetap dipertahankan. Oh, berarti banyak rata-rata pohon yang di sekitar sini tuh dipertahankan gitu ya? Semua Bukan ditanam dipertahankan. kembali gitu? Bahkan ditanam kembali. Oh, oke. Kita sudah membahas terkait tampak depan bangunan Tauban. Sekarang kita langsung masuk aja ke bagian entrance. Kita sudah berada di bagian entrance Tauban dan begitu masuk kita langsung disuguhkan dengan suasana rumah panggung tradisional. Nah, Kak Wisnu di sini aku ingin bertanya apa yang melatar belakangi Kak Wisnu kenapa menghadirkan maket gitu di bagian entrance ini? Iya, ini sebenarnya adalah simbol saja sebenarnya untuk edukasi ke masyarakat umum bahwa dalam setiap bangunan yang didesain itu melewati proses desain. Proses desainnya itu yang kita coba perlihatkan di bangunan ini sendiri. Jadi ada market model, kemudian ada sketsa konsep pembentukan dari bentuk bangunan, kemudian ada juga sedikit penjelasan tentang kenapa bangunan ini bisa ada gitu, kenapa misalnya modelnya rumah panggung Bugis dan Makassar gitu. Jadi ada beberapa coretan dan tulisan. Upayanya tentu agar supaya masyarakat pada umumnya itu bisa paham dan mengerti bahwa desain yang proper itu tentu perlu didesain oleh seorang arsitek. Jadi sebenarnya ini hanya untuk edukasi saja untuk pada masyarakat. Sangat menarik ya, ternyata nggak hanya untuk memberikan edukasi tapi juga memberikan cerita gitu dari proses-proses bagaimana Tauban ini didirikan gitu. Langsung masuk aja ke bagian utama. Ya.
kita sudah berada di bagian utama dari Tauban, yaitu area Cafe Bar. Di sini aku pengen nanya sama Kak Wisnu gini, apakah ada kendala gitu Kak terkait menerapkan konsep yang sudah disiapkan matang-matang, dan juga apakah ada elemen khusus gitu yang dirancang untuk memberikan kesan luar biasa bagi para pengunjung yang masuk? Iya, jadi kalau bisa dilihat kan kalau entrance itu dibuat bentuk U ya, jadi agak muter gitu. Jadi kita buat semacam sequence agar pengunjung itu ketika masuk pertama kali itu tidak langsung menghadap ke pengunjung yang lain gitu. Jadi ketika masuk, yang pertama dilihat atau yang ditemuin itu adalah foyer. Foyer itu semacam peralihan, di mana di foyer ini kita bisa nempatin dalam tanda kutip mainan-mainan lah. Jadi ada sepeda, ada cermin, ada apa gitu ya. Jadi ketika pengunjung masuk itu bisa langsung disapa oleh barista atau teman-teman di dalam bar sebelum dia bisa duduk dan order gitu. Jadi memang sengaja dibuat belok gitu, buat semacam sequence agar supaya tahap pertamanya itu ketika orang masuk itu bisa disapa dulu oleh barista tanpa harus langsung melihat pengunjung yang ada di sana. Jadi tidak menciptakan suasana awkward gitu ya. Oh iya, betul. Jadi tidak langsung terlihat gitu. Itu salah satu trik yang sebenarnya sudah biasa kami lakukan. Salah satu kendala yang ditemukan dari awal tentunya dari segi penghawaan ya. Karena memang seluruh material yang ada di sini, mulai dari lantai, langit-langit, plafon sampai dengan seluruh dinding itu menggunakan kayu. Sehingga sebagaimana yang kita ketahui bahwa material kayu itu meresap hawa panas. Sehingga memang untuk penghawaan di musim panas tentu tidak akan maksimal. Sehingga ada beberapa upaya yang kita lakukan strategi desain. Salah satunya adalah menggunakan atap UPVC. Atap UPVC tentu sebagaimana kita tahu juga adalah material yang bisa menyerap panas. Itu satu. Kemudian di lapisan atas plafon kita gunakan plywood. Plywood juga dikenal untuk bisa meredam panas. Tentu tahap awal sebenarnya kami menyarankan agar bangunan ini full sustainable dengan tidak menggunakan air conditioning, tidak menggunakan AC, itu dengan hanya menggunakan kaca. Ini kita ganti dengan kaca nako. Kaca nako yang bisa dibuka-buka gitu kan. Yang bentuk lover. Nah, itu tadinya kita pengen buka seperti itu di area sana dan area di sebelah sini, sehingga memang udara itu bisa terbentuk secara silang, jadi bisa terbentuk cross ventilasi. Tapi karena masalah kompromi, klien tidak begitu setuju karena katanya juga orang Makassar nggak bisa kalau nggak pakai AC. Jadi memang komprominya adalah tetap menggunakan AC. Tapi tentu upaya-upaya tersebut yang kami tetap coba upayakan. Saya rasa itu kalau untuk kendala. Berarti itu salah satu alasan juga kenapa dirancang tanpa menggunakan plafon gitu ya? Atau gimana? Iya, tanpa plafon tentu karena kita ingin mengekspos kuda-kuda dari rumah tradisional. Jadi memang sengaja diperlihatkan sebagai bentuk otentik dari sebuah bangunan rumah panggung. Karena kan kalau kita perhatikan memang semua kuda-kuda itu diperlihatkan. Bahkan karena ini menggunakan reused timber atau kayu bekas bongkaran rumah panggung, jadi tentu ada beberapa yang tidak sempurna bentukannya dan kemudian disambung dengan cara teknologi zaman sekarang, menggunakan baut, menggunakan sekrup dan lain-lain. Itu semua diperlihatkan secara natural saja sebagai edukasi. Oh, menarik ya Kak, ternyata dari memperhatikan sirkulasi manusianya dan penghawaannya juga banyak gitu diperhatikan, apalagi terkait tentang tidak menggunakan plafon untuk menunjukkan autentiknya gitu dari Tauban itu sendiri. Iya. Oke, berarti kita langsung lanjut aja teman-teman buat pertanyaan selanjutnya di interior. Silakan Kak. Nah, Kak, kita lanjut ke pembahasan berikutnya terkait interior gini. Apakah Kak Wisnu tuh ada nggak kayak memilih secara khusus gitu interior yang digunakan untuk membuat para pelanggan tetap nyaman di dalam area Cafe Bar ini? Iya, jadi karena kita ini menggunakan kayu bekas bongkaran rumah panggung yang diekspos, tentu bisa dibilang 80% adalah menggunakan material kayu, natural kayu semua gitu. Jadi menurut saya memang warna yang bisa nyapu dengan kayu itu
tentu warna netral seperti warna putih. Jadi kalau bisa dilihat dinding di bagian belakang memang kita buat putih polos gitu ya. Oh iya benar. Jadi bisa balance dengan warna kayu. Kemudian lightingnya juga dibuat warm white, jadi bisa ngebangun suasana hangat gitu. Suasana hangat, suasana humble gitu kan. Jadi bukan yang terang benderang gitu kan. Karena warnanya saja sudah warna soft, warna kalem gitu. Jadi pemilihan material juga ditentukan berdasarkan warna juga yang menjadi dominan dari bangunan tersebut. Karena dia menggunakan rumah panggung, bongkaran rumah panggung, tentu seluruh materialnya berwarna kayu. Sehingga balance-nya adalah dengan menggunakan warna putih dan lampu warm white. Oh, berarti kan tadi juga Kak Wisnu mention terkait penggunaan kembali gitu, rios gitu. Apakah ada cerita di balik pemilihan gitu waktu Kak Wisnu milih menggunakan kayu rios dari apa atau dengan siapa dan bagaimana? Iya, awal mulanya kan memang yang kita prioritaskan adalah waktu itu dengan mencari rumah panggung Bugis Makassar secara utuh. Gitu. Jadi nyari rumah yang utuh gitu, nyari rumah utuh, kemudian nanti coba akan kita bongkar gitu kan, lalu kemudian disusun kembali. Namun ternyata kendalanya pada saat itu tidak mudah mendapatkan rumah panggung yang utuh gitu kan, sulit menemukan di saat itu. Di lain sisi waktu itu waktunya sudah mepet karena tanahnya ini adalah tanah yang disewa. Sehingga memang karena waktu tidak memungkinkan, waktunya tidak cukup dan kami tidak menemukan rumah panggung yang ready, sehingga yang kami lakukan waktu itu adalah saya sebagai arsitek, kontraktor dan owner itu menemukan UMKM lokal atau pelaku ekonomi lokal di daerah Goa, di Palangga, Goa. Itu yang pelaku ekonominya itu sebagai pedagang bongkaran bekas rumah panggung. Dan saya juga baru tahu ternyata ada profesi seperti itu. Iya, saya juga menarik gitu saat profesinya itu adalah sebagai pengepul bongkaran rumah panggung. Kemudian dijual kembali. Dan itu tentu itu menjadi menarik dan bisa menjadi narasi ya buat coffee shopnya ke depannya, dan juga buat kami selaku studio arsitek, bahwa itu bisa menjadi narasi yang menarik bagaimana kita bisa menghidupkan lokalitas lewat UMKM lokal. Apa yang mereka jual atau apa yang mereka upayakan itu bisa kita manfaatkan. Jadi waktu itu segala macam bongkaran jenis rumah panggung, mulai dari balok, kolom, kuda-kuda atap, lantai, dinding, itu semua kita coba kumpul, lalu kita coba rakit kembali. Jadi ada dua hal yang diupayakan dan akhirnya menjadi narasi dari bangunan ini sendiri. Yang pertama tentu adalah dengan lokalitasnya gitu, menghidupkan UMKM lokal itu tadi. Yang mana juga mereka adalah warga Bugis dan Makassar asli. Secara tidak langsung kita mengangkat lokalitas dari itu sendiri kan. Lalu kemudian kita bangun juga menggunakan tukang asli atau tukang khusus rumah panggung Bugis dan Makassar. Oh, berarti kakak mencari lagi untuk terkait tukangnya yang mendesain, memasang kayu-kayunya. Iya, dan itu semua dilakukan secara lokal dan orang-orang lokal. Itu yang kita upayakan, sehingga semua upaya yang kami lakukan itu kami mencoba untuk menarasikan semua dalam sebuah campaign, bisa dibilang campaign. Bagaimana misalnya Tobon juga sepakat bahwa ini menjadi nilai value yang menarik untuk dijual ke customer, seperti itu. Ternyata dari setiap sisi bangunan dan elemen-elemen ada cerita yang menarik masing-masing gitu ya? Iya, jadi yang seperti saya bilang tadi bahwa kekuatan dari sebuah produk F&B adalah bukan hanya di produknya saja, tetapi di narasinya gitu. Jadi jika narasinya kuat, menurut saya juga F&B-nya bisa berhasil gitu. Jadi narasinya ini kita coba bangun gitu. Jadi bagaimana menghidupkan kembali tentang lokalitas gitu kan. Itu terserah nanti customer menilainya seperti apa. Ada yang menganggap bahwa ini seperti rumah nenek saya, seperti rumah ibu saya di kampung. Itu terserah bagaimana pandangan itu. Tapi apa yang kami lakukan sebenarnya adalah hanya mengumpulkan bongkaran rumah panggung yang coba kita build kembali, yang kita coba angkat kembali. Syukur-syukur kalau itu bisa menjadi nilai plus dan bisa mengangkat lokalitas kembali di tengah masyarakat. Bisa dibilang generasi yang baru sekarang.
Berarti nggak hanya konsepnya saja ya teman-teman yang berkelanjutan, tapi materialnya juga mendukung lingkungan gitu dan menggunakan reuse gitu. Sekarang kita sudah intip di bagian depan dan bagian dalam, kita lanjut intip di bagian belakang. Gitu ya Kak? Kita lanjut aja Kak ke bagian belakang. Oke, let's go. Kita sudah seru ngobrol di bagian depan, di bagian tauban. Sekarang kita berada di area terbuka, yaitu di bagian backyard. Di sini aku mau nanya terkait position city-nya Kak, di bagian backyard tuh seperti apa, sama kayak material yang Kak gunakan buat batasannya, buat mejanya dan yang lainnya gitu. Iya, jadi yang pertama itu adalah kami mencoba memberikan spare 2 meter di area belakang untuk mempertahankan existing pohon yang ada. Lalu kemudian bisa dilihat beberapa tanaman existing yang di belakang ini adalah tanaman yang berada di tengah site, existing site pada dasarnya. Lalu coba kita pindahkan ke belakang. Memang tujuannya agar di belakang bisa menjadi semacam garden lah, walaupun hanya sekitar 2 meter. Lalu kemudian ketika 2 meter ini diberi batasan, lalu kemudian bisa dibentuk sitting area yang membentuk U seperti ini. Di area tengah memang sengaja dibuat terbuka saja, open gitu, menggunakan rumput yang sekarang sudah diganti menggunakan rumput sintetik. Tujuannya tadinya memang dari pihak kliennya itu sendiri ingin membuat kegiatan yoga sebenarnya tadi. Oh, yoga. Mau bikin kegiatan yoga, jadi di bagian tengah memang dibuat lowong, lapang gitu, jadi bisa menjadi area olahraga di bagian tengah. Lalu ketika misalnya tidak difungsikan, tentu bisa untuk menambah seating capacity sebenarnya. Misalnya juga bisa dilihat di beberapa meja yang kita gunakan juga menggunakan UDITS ya. Jadi ini adalah panel beton yang sudah ready sebenarnya juga. Ini juga merupakan UDITS bekas yang kita gunakan juga sebenarnya. Kemudian di area dinding kita sekat menggunakan dinding tamprot, lalu di atasnya juga menggunakan bambu. Bambunya pun ini bambu bekas sebenarnya. Oh, bekas juga. Jadi ini reuse bambu yang dikumpulkan, dikepul dari pengepul bambu, lalu kita coba rangkai, kita susun sehingga memang looks tradisionalnya bisa lebih dipertegas, lebih dipertegas. Berarti sebenarnya di area tengah ini bisa melakukan aktivitas gitu ya Kak? Iya, apa saja sebenarnya. Tadinya memang kalau dilihat, bahkan kalau dilihat foto dokumentasi yang lain itu kan sedang ada kegiatan yoga kan sebenarnya. Menarik ya Kak berarti. Jadi itu memang permintaan request dari klien sih sebenarnya. Berarti salah satu autentik menarik di bagian belakang tuh ternyata bukan hanya duduk-duduk saja, tapi juga bisa melakukan aktivitas gitu di bagian tengahnya. Aktivitas apa saja. Sehingga memang kalau kita lihat di bagian tangga juga kan dinding frame yang melingkar yang menutupi tangga itu kan dibuat warna putih. Tujuannya bukan tanpa tujuan sebenarnya. Kenapa dipilih warna putih? Sehingga warna putih itu bisa menjadi media coret-coret sebenarnya. Ketika ada campaign yang dilakukan itu bisa mau diwarnain, mau dilukis, mau dicat apapun, atau tidak mau ditembak proyektor, mau dipasangin poster, apapun itu yang menjadi kegiatan produk dari Tauban itu sendiri. Jadi memang sengaja dibuat warna putih sehingga kalau misalnya kampanyenya selesai itu bisa dicat kembali menjadi warna putih, lalu kemudian next kampanyenya apa lagi gitu loh. Wah, itu bisa menjadi media. Menarik ya ternyata. Terus di bagian backyard ini apakah ada fasilitas tambahan gitu Kak? Selain yang tadi bisa melakukan aktivitas di bagian tengah, terus ada di bagian ground floor juga di bawah situ, atau apakah ada fasilitas tambahan lainnya gitu? Iya, sejauh ini memang tujuannya memang sebagai ruang terbuka saja sebenarnya. Kalau teman-teman tahu juga kebutuhan untuk ruang terbuka, misalnya untuk kaum perokok misalnya itu kan tentu dibutuhkan gitu kan. Jadi memang kompromi dari klien bahwa ruang terbuka itu adalah hal yang wajib disediakan di sebuah hospitality atau F&B. Jadi ketika di belakang itu dibentuk, jadi tidak semua harus ditutup atapnya. Jadi ada beberapa area memang juga yang beratapkan langit saja. Jadi ketika misalnya hujan atau panas ya dia
nggak apa-apa turun di situ. Tapi di bagian area bawah panggung juga dengan udara alaminya sendiri. Jadi, tapi ketika misalnya hujan yang di bagian bawah masih bisa terlindungi. Tapi kalau area outdoor belakang memang dibuat beratapkan langit saja. Menarik ya, ternyata setiap material dan setiap sisi dari Tauban tuh menceritakan kisah-kisah yang seru gitu Kak. Dan ada makna dari setiap barang-barang, material, elemen dan juga bangunan-bangunan yang didesain oleh Kak Wisnu. Terima kasih banyak Kak Wisnu Ya, untuk hari ini yang sudah meluangkan waktunya memberikan cerita dan juga wawasan yang sangat inspiratif. Dan ternyata Tauban gak cuma estetis tapi juga mengedepankan konsep keberlanjutan gitu, dan juga ada sentuhan-sentuhan lokalnya gitu teman-teman. Iya. Salah satu yang mungkin bisa menjadi unggulan dari tema keberlanjutannya adalah bahwa seluruh area di lantai 1 di ground floor itu bisa mencapai 90% area resapan. Oh, Jadi bagian tentu bawahnya ini ya tentu akan sangat jarang kita temukan kan bangunan dengan benar. pencapaian 90% resapan. Itu kalau dihitung Tauban bisa mencapai 90% area resapan. Jadi area-area yang kita gunakan sebelumnya itu area resapan. Kemudian di beberapa titik juga ditempatkan lubang biopori. Jadi ketika hujan deras tiba, lubang-lubang biopori itu bisa membantu resapan. Lalu ketika musim kemarau tiba, cadangan air pada tanah itu tetap bisa melimpah sehingga tanaman atau pohon-pohon tidak mudah mati. Gitu ya. Oh, berarti kalau misalnya ada hujan, mau iklimnya bagaimanapun, yang hujan derasnya Makassar, Iya, panasnya Makassar tetap baik-baik aja gitu ya? Ya Kak, di itu bagian bisa luar. meresapnya jauh lebih cepat. Oh, Karena juga di bagian area ground floor, di bagian bawah rumah panggung juga menggunakan grass paver. Jadi grass paver itu material resapan terbaru menggunakan recycle plastik yang kemudian dirangkai. Jadi dia bentuknya pengerasan, bisa ditekan oleh kendaraan, bahkan hanya manusia. Jangankan manusia, kendaraan pun itu bisa diparkir di atasnya gitu. Tapi semuanya itu resapan. Jadi ketika air datang, hujan itu bisa langsung meresap ke bawah. Tentu di beberapa titik tetap disediakan lubang biopori sebagai bantuan resapan. oh, menarik ya ternyata Kak. Dari dalamnya, dari bangunannya, dan dari penghawaan dan semuanya sudah dipersiapkan dengan matang gitu, Iya, dan sangat memiliki makna yang menarik gitu. Nah, jadi ada beberapa upaya yang tentu saya nggak bisa bilang bahwa ini 100% benar-benar Iya. sustainable architecture, nggak. Kita hanya coba berupaya apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui, lalu kita coba konsepkan dan kita coba tawarkan ke klien gitu. Syukur-syukur kalau klien bisa mengerti dan menerima, dan Tauban adalah salah satu klien yang concern terhadap hal itu. Lalu kemudian syukur bisa bekerja sama dan mempercayakan kami sebagai perancang. Oke, sebelum berakhirnya episode kedua kali ini, saya mau tanya dulu nih sama Kak Wisnu, apa pesan yang ingin Kak Wisnu sampaikan terkait proyek kali ini? Ya, dengan terwujudnya proyek kali ini, kami ingin menegaskan saja bahwa pemahaman terhadap keberlanjutan atau sustainable architecture itu harus terus diupayakan dalam setiap proyek. Pemahaman terhadap material yang ramah lingkungan, kemudian penggunaan material kembali, itu harus dipahami dari sedini mungkin. Dari teman-teman mahasiswa juga sudah harus belajar, sampai akhirnya ketika berpraktik juga itu selalu harus diupayakan gitu. Tentu tidak sempurna gitu. Apa yang kami lakukan juga sebenarnya adalah bentuk upaya saja sebenarnya, agar beberapa masyarakat itu bisa paham tentang konsep keberlanjutan itu seperti apa. Jadi bukan hanya semata-mata membangun bangunan yang estetik saja gitu, tetapi juga harus memikirkan dampak lingkungan, kemudian bagaimana penghematan energi, bagaimana penghematan emisi karbon gitu kan, karena ketika kita membangun bangunannya baru itu tentu berpengaruh terhadap emisi karbon misalnya. Kemudian pemahaman tentang resapan, pemahaman tentang banyak tentunya yang bisa kita upayakan untuk mewujudkan sustainable architecture. Itu sih sebenarnya pesan yang ingin kami sampaikan lewat proyek kali ini. Oke. Sangat memberi wawasan, dan ini ya Kak, kayak detail-detailnya itu juga harus sangat diingat dan diperhatikan gitu. Oke, sekian dari Kak Wisnu dan episode kedua kali ini. Oke Archie Gengs, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan keseruannya di YouTube HMA FTUH.